Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zikir nyambung ya, terpimpin, top down ya, itu prinsip-prinsip yang harus kita mengerti ya. Di alam rohaniah, alam qadim ya, semuanya top down. Tapi di alam materi, di alam dunia, sepertinya kita itu punya kemampuan yang sifatnya bottom up. Ada keinginan, kemampuan, kemauan ya, kepandaian ya, seperti kita ini bisa. Makanya kita kemudian meyakini, mempercayai kemampuan kita ya. Ini sangat berbalik-terbalik ya dengan alam qadim ya, yang akhirat, yang di situ semuanya sifatnya top down ya. Tapi yang di dunia itu tadi yang bottom up ya. Maksudnya tadi saya salah sebut ya. Tolong dikoreksi ya. Nah, di dunia kemampuan, kemauan, skill ya, itu bottom up ya, bukan top down ya. Sedangkan di akhirat ya semuanya top down. Nah, Islam yang berserah diri, tunduk ya, jinak ya, terpimpin. Namanya terpimpin ya, pasti ada sambungan ya. A dipimpin B, itu mesti ada sambungan hubungan. Kalau nggak ada sambungan hubungan ya nggak terpimpin namanya, atau masih liar ya. Nah, berserah diri, tunduk, tertib, teratur, terpimpin tadi ya harus nyambung dan harus terpimpin dan sudah jinak. Jinaknya ini berarti sudah top down ya, terpimpin, nyambung ya, dan manusianya sudah la haula wala quwata illa billah. Pandangannya, pikirannya, perbuatannya, perkataannya itu tadi ya harus nyambung, harus terpimpin, dan harus top down ya. Mari kita pakai ini sebagai rumus ya. Nyambung, terpimpin, top down ya. Jadi kita harus nol. Makanya matikanlah dirimu. Jadi pada uraian ini mari kita pakai sebagai rumus ya. Tapi yang ngerti rumus ini hanya orang-orang beriman. Sekali lagi ya, setelah mutu qabla anta mutu ya, kemudian kita itu harus nyambung, terpimpin secara top down. Maka jinak pikiran kita ya, pandangan kita, pendengaran kita, hati kita, perbuatan kita, akhirnya Islam itu berserah diri, tunduk, tertib, taat ya, aman, damai, lembut, lunak, tenang. Ini nggak mungkin jinak ya kalau manusianya masih hidup dikuasai nafsu. Nggak mungkin jinak ya, nggak mungkin terpimpin ya. Makanya kita jadikan rumus ya, mutu qabla anta mutu ya, yang telah
mati sebelum mati ya, atau proses matikanlah dirimu ya, barulah kemudian kita itu jinak ya, terpimpin ya. Nah, terpimpin mesti ada sambungan, hubungan. Jadi bertali secara rohaniah dan tali zahiriah. Atiullah ya, taatilah Allah, berarti apa? Terpimpin akan Allah itu melalui taat akan Rasul, melalui taat akan ulil amri minkum. Taat itu kan hubungan 1 dan 2 ya, itu harus nyambung ya. A mengikuti B ya. Bagi masa A kemudian putus hubungan dengan B, nggak mungkin ya. A harus terpimpin, tapi harus juga nyambung ya. Makanya orang beriman itu yang terikat perjanjian dengan Allah melalui Rasul. Rasul ini adalah wakil utusan Allah yang menjadi wakil dan kuasa di dunia. Nah, makanya ada istilah ulul amri minkum, yang dikuasakan memimpin. Nah, memimpinnya berarti ada hubungan dengan yang dipimpin. Kalau yang dipimpin sama yang memimpin ini nggak ada hubungan, berarti nggak nyambung ya. Nah, demikian. Makanya Islam itu ya sudah jinak ya, sudah mati. Kemudian tapi matinya terpimpin. Ini bisa dilihat di surat Al-An'am 122. Yang tadinya kau itu mati, kemudian kami hidupkan, kemudian kami berikan cahaya terang benderang, kemudian bisa berjalan di tengah-tengah masyarakat seperti umumnya manusia, tapi terpimpin. Nah, tali sambungannya, hubungannya itu melalui cahaya terang benderang ya. Makanya nur itu menunjuki jalan kita ya. Quran itu cahaya dan menjadi penunjuk penerang ya. Nah, jalan menuju Allah ya. Nah, yang wujudnya itu adalah keterpimpinan kita akan banyak variabel ya. Yang di dalam kolbu kita itu nur, gurunya juga nur, jalannya juga nur, semuanya sifatnya kodim ya, nur kodim. Kalau nggak dapatkan nurnya yang diterangkan dalam kolbu kita, nggak mungkin bisa mengenali guru nur atau rasul ya. Dan kita nggak mungkin bisa ketemu kitab nur, kitab kodim, dan nggak akan ketemu jalan nur, sirotol mustaqim. Nah, variabelnya itu ya. Jadi tadi ya, nyambung, terpimpin, top down, kita harus mati ya. Nah, kenapa kemudian kita rasanya hidup? Karena kita dihidupkan dan diberi nur, cahaya terang benderang. Nah, nur itulah yang ditanamkan dalam dadamu ya. Itu kemudian kita bisa mengenali guru rohani yang nur, kitab rohani yang nur, kitab kodim ya, Quran kodim ya, dan jalan rohani yang disebut siratal mustaqim. Jadi demikian ya. Jadi apa-apa kita sudah jinak ya, pandangan kita, pikiran kita, kemauan kita, perbuatan kita ya, semuanya menjadi tunduk, tertib, terpimpin. Orangnya pasti berserah diri ya, nol ya. Nah, itulah orang-orang yang disebut Islam. Islam itu merek ya, Islam itu kias ya, yang isinya adalah
berserah diri, tunduk, terpimpin, ya, nyambung. Nah, kemudian damai, tenang, aman, lembut. Nah, demikian ya. Jadi itu hanya bisa berlaku pada dimensi ilmu qadim, karena terpimpin itu harus top down, dan top down itu harus ada tali sambungannya. Jadi nggak mungkin ya kondisi terpimpin itu ada di dimensi ilmu bottom up. Pasti akan ngeyel, pasti akan merasa, pasti merasa bisa, merasa mampu, merasa pintar. Ini karena aku, ini karena aku. Ya, ilmu bottom up sekali lagi tidak mungkin ya. Harus dimensi ilmu top down atau ilmu langit ya. Nah, kalau ilmu bottom up, ilmu dunia, nggak mungkin. Ya, demikian ya. Silakan ini dirumuskan ya supaya jelas ya, supaya terstandar dan orang bisa lebih cepat memahami rumus-rumusnya. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Salam taklim marifat, ilahi anta maksudi waridho tamakuti. Ini tentang praktek thariqah nasyabandiyah khalidiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.